Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah prosa atau apresiasi prosa Indonesia untuk pertemuan yang ke-6. Hari ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik yang berikut, yaitu unsur latar atau yang disebut dengan setting. Apa itu latar atau setting? Dijelaskan oleh beberapa ahli bahwa latar itu disamakan dengan landas tumpu atau disebut juga dengan setting, yakni tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Jadi kalau orang mengatakan latar itu tempat saja, tidak tepat. Karena latar itu terkait dengan latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Ya, jadi selama ini kita mendengar banyak orang mengatakan latar novel itu di mana ya? Berarti dia hanya berprinsip, berpikiran bahwa latar itu tempat. Sementara latar itu terkait 3 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, latar tempat itu terkait dengan yang disebut dengan latar geografis, di mana peristiwa itu terjadi. Ya, di Surabaya kah? Di Ambon, di hutan, di gunung, di laut, di pantai, di kota, di desa, itu tempat. Ya, sementara latar waktu bicara tentang kapan peristiwa itu terjadi. Pada zaman perang kah? Zaman kemerdekaan kah? Pada waktu malam, siang, sore, pagi, atau pada waktu yang mana? Itu waktu. Sementara latar sosial itu terkait dengan status sosial tokoh yang ada di dalam cerita itu. Ya, ada petani, ada nelayan, ada guru, ada pegawai, ada kuli bangunan, dan sebagainya. Oke, saya kasih contoh satu, yaitu tentang latar. Kalau Anda sudah pernah baca novel ini, belum ya? Novel Pertempuran Penghabisan oleh Ernest Hemingway. Judul asli novel ini adalah Farewell to Arms. Ya, diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pertempuran Penghabisan. Nah, latar waktu itu, waktu yang diceritakan adalah pada saat Perang Dunia Pertama di Italia. Ada situ ada tokoh utamanya adalah Letnan Henry. Dia sebagai seorang supir ambulans. Dia memang warga negara Amerika, tetapi dia ke Italia sana dan melamar menjadi supir. Dia bekerja di sana untuk mengangkat para korban, ya, korban perang itu. Jadi dia tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bertikai, tapi dia itu semacam palang merah dunia waktu itu, lalu membawa atau dia sebagai supir ambulans, dan siapapun korban di pihak manapun dia mengangkat dan bawa ke rumah sakit untuk diobati. Nah, dia bertemu dengan seseorang yang namanya Suster Barclay. Ini suster yang sangat cantik. Ya, dia bertemu dengan suster ini, akhirnya mereka jatuh hati. Waktu itu juga Letnan Henry kena bom, lalu dia dirawat di rumah sakit, ketemu dengan suster ini, lalu akhirnya mereka sepakat untuk menikah, tetapi keinginan itu tidak diwujudkan karena malaikat maut memisahkan mereka. Letnan Henry meninggal, lalu tinggal sendiri Suster Barclay. Ya, nah ini waktu peristiwanya itu pada saat Perang Dunia Pertama. Tentunya peristiwa-peristiwa itu terjadi bisa ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ya. Nanti lokasinya itu tempatnya itu ada di rumah sakit, ada di medan pertempuran, dan lain-lain, ya. Nah, kalau dilihat dari status sosial berarti ada tentara di situ, ada perawat di situ, ya, ada komandan, ada juga para petinggi militer, banyak, ya. Ini saya kasih contoh salah satu novel yang pernah saya baca dan pernah saya analisis juga untuk tugas kuliah waktu itu. Tebalnya sekitar berapa halaman itu?
Novel itu ada 423 halaman, ya. Jadi cukup banyak lah dibaca 3 sampai 4 hari. Nah, ini contoh latar waktu dalam novel Pertempuran Penghabisan. Nah, kalau Anda pernah baca novel Bumi Hangus oleh Sunarjono Basuki KS, itu waktunya adalah pada waktu agresi militer Belanda kedua di Surabaya. Nah, itu Bumi Hangus, itu novelnya novel sejarah. Dia bercerita tentang orang-orang Surabaya yang mengungsi karena agresi militer Belanda. Jadi ada yang mengungsi sampai ke Malang, terpisah keluarga. Ada satu keluarga yang terpisah, bapak, anak, dan anak itu terpisah. Diceritakan juga ada seorang guru di situ yang mengungsi lalu sempat mengajar di desa lain. Kemudian harus mengungsi lagi karena serangan tentara Belanda. Ya, jadi ketika kita membaca sebuah novel, kita melihat, oh ini peristiwanya pada waktu apa, menceritakan tentang apa, ya, sehingga dari latar waktu kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi. Bahkan kalau novel-novel sejarah itu latar waktu ini yang sangat penting, ya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti untuk latar tempat, latar sosial, Anda bisa membacanya sendiri, karena latar sosial berkaitan dengan status sosial tokoh-tokoh, lalu latar tempat terkait dengan di mana, ya, di mana peristiwa itu diceritakan, terjadi, ya, yang diceritakan dalam novel atau roman itu. Oke, kita masuk ke sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang merupakan gaya bercerita pengarang atau penulis. Jadi, sudut pandang ini kita bertanya siapa yang bercerita. Artinya, dari sudut pandang mana peristiwa itu dilihat. Apakah saya membaca novel ini, sudut pandangnya sudut pandang penumpang sebuah pesawat? Ataukah sudut pandang ini adalah sudut pandang seorang petani? Dengan gaya apa dia bercerita? Dia menggunakan persona keberapa? Ya, jadi nanti kita lihat. Jadi ada, ini salah ketik, sudut pandang ini, ya, sudut pandang. Bahasa Inggrisnya apa itu? Point of view. Nah, ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Nah, cirinya, kalau sudut pandang orang pertama, cirinya menggunakan persona orang pertama. Aku, saya, beta, gua, ana. Ya, ana, kalau ente itu kan kamu, ana itu kalau bahasa Arab, ya, itu sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga berarti menyebutkan dia atau menyebutkan nama orang. Kalau sudut pandang campuran berarti menggunakan orang pertama dan orang ketiga. Jadi ada menggunakan dua persona di situ. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Nah, sudut pandang orang pertama misalnya. Matahari mulai condong ke barat. Aku membuang puntung sigaretku yang kesekian. Kemudian aku berdiri dan menepuk debu dari pantat celanaku. Di sini dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Buktinya mana? Kata aku. Ya, bisa menggunakan kata beta, menggunakan kata saya. Jadi misalnya novelis Maluku, Ambon, berarti kalau misalnya dia bercerita dengan menggunakan bahasa daerah, ya pasti menggunakan kata beta. Orang Kupang misalnya menggunakan kata beta. Jadi cirinya adalah dia menggunakan kata persona orang pertama di dalam novelnya, ya, begitu, sebagai tokoh utama. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, yang berikut, sudut pandang orang ketiga. Di sini yang tadi saya katakan cirinya itu dia bisa menyebut dia, tetapi juga bisa menyebut nama orang. Misalnya, dia melihat ke arah jam dinding. Sudah pukul 16. Tak terasa Maria telah duduk selama 3 jam di teras rumah. Dia pun bergegas ke kamar mandi untuk bersih-bersih diri. Nah, ini ada dia, ada Maria, ada dia. Nah, dia ini merujuk pada Maria. Maria ini kan dia nih. Nah, kata dia itu kan persona orang ketiga. Nah,
Berarti dia di sini sebagai tokoh utama atau Maria ini sebagai tokoh utama. Jadi dia menggunakan kata dia atau menyebut nama orang Maria. Bisa juga menggunakan Martenci, Eklepina. Kalau misalnya itu tokoh-tokohnya orang Ambon misalnya, karena itu nama-nama orang Ambon, orang Kupang, ya, yang beragama Kristen misalnya. Karena itu kalau misalnya laki-laki misalnya Zebedeus, Mateus, ya, Korinus, bisa menyebut nama orang. Andi, Syarif, Dula, Ahmad, itu berarti dia menggunakan nama orang. Itu berarti sudut pandangnya atau point of view-nya menggunakan persona orang ketiga atau sudut pandang orang ketiga. Oke. Bisa dipahami ya saudara-saudara? Kita lanjut. Kemudian sudut pandang campuran. Berarti dia menggunakan nama orang, menggunakan dia, menggunakan aku, menggunakan beta, menggunakan saya. Boleh. Ini misalnya kutipan seperti ini. Regina menghirup kopi itu dengan perasaan lega. Matanya tak gelisah. Selama ini, dia menjaga barang pecah belah agar tidak tersenggol orang. Aku pun mulai membuka pembicaraan tentang hubungan kami berdua yang telah berjalan 1 tahun ini. Nah, berarti ada 2 tokoh di sini, yaitu Regina dan tokoh aku. Tidak disebutkan aku di sini siapa. Nah, tokoh Regina berarti ini menyebutkan nama orang dan ada tokoh aku. Berarti penulis atau pengarang ini menggunakan sudut pandang campuran. Karena menggunakan 2 persona. Persona orang ketiga dengan menyebut nama orang dan persona orang pertama cirinya adalah menggunakan kata aku. Ya, bisa saja kata aku ini diganti dengan beta. Ana misalnya. Jadi ada 2 persona yang digunakan dalam sudut pandang campuran. Jadi sudut pandang itu cara bercerita atau gaya bercerita. Dari sudut pandang mana si pengarang penulis ini bercerita? Dari sudut pandang aku kah? Sudut pandang dia kah? Sudut pandang aku dan dia? Bisa. Ya? Oke. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara. Dengan demikian, maka pembahasan tentang unsur intrinsik prosa selesai. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut dengan pokok bahasan yang lain. Jika ada pertanyaan, ada hal yang belum dimengerti yang mau ditanyakan, yang akan ditanyakan, sampaikanlah kepada kami supaya kita bahas bersama-sama di Google Classroom. Karena ini belajarnya belajar jarak jauh, belajar daring, jadi tidak tatap muka. Pertanyaan bisa disampaikan secara tulisan, diketik, lalu nanti kita diskusi sama-sama. Jadi pertanyaannya bisa ditujukan ke saya, bisa ditujukan ke kelas, lalu kita diskusi sama-sama. Ya? Saya kira demikian pertemuan kita cukup sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikut.